Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang positif tentang tanda-tanda akan terjadinya all season, akan bull run all season. Akan saya sampaikan secara data di sini, ya. Tentunya dengan penurunan ini, waktunya serok koin-koin yang bagus-bagus. Sinyal 2 hari yang di grup saya sudah cuan kemungkinan, karena masuk pagi jual malam, masuk pagi jual malam. Itu terjadi 2 hari ini untuk swing harian jam 11 malam tepatnya, itu PP PAM. Jadi jangan galau, nanti banyak hal tentang TA. Kemarin lupa TA-nya, sekarang nanti akan saya bahas TA dan info-info mengenai akan terjadinya all season atau bull run, kawan, ya. Tapi tetap disclaimer on, apa yang saya sampaikan jangan ditelan mentah-mentah. Risiko tanggung masing-masing, tanggung penumpang. Karena di dalam bermain kripto, saya ingatkan, sangat berisiko tinggi, sangat volatil, bisa cuan mendadak jadi orang kaya. Salah beli meme coin dan tidak tepat masuknya akan jadi kere dadakan. Paham berisiko masing-masing, disclaimer on, riset mandiri. Saya tidak akan bertanggung jawab dengan kerugian kalian, ya. Langsung saya akan bahas. Kita lihat di layar di sini, ada nggak si Trump naik mobil sama meme coin lain? Nggak pernah. Ini gambar real, kawan, bukan di abal-abal settingan, tidak. Memang si Trump kemarin menyerukan aset nasional US ditambahkannya PP, karena koin displasi secara data yang di CMC kemarin malam turun paling sekitar 4%, ya, yang lain turun sampai 31%, 25%. Inilah market cap besar. Kalau jika ada penurunan, tetap ada yang angkat. Ketika turun, barang ini rebutan rame. Ketika dulu waktu Shiba Doge menjadi koin yang naik jutaan persen, apa artinya? Ya, rankingnya tinggi, market capnya tinggi, artinya investor di situ banyak. Kalau investor masuk, itu sudah benar kita ikut mereka, ya. Investor itu uangnya triliunan, tidak main-main, nggak asal masuk jeblos gitu aja, cerot gitu masuk. Tidak kayak kalian, tidak. Dia pakai riset secara detil, bahkan pakai riset prabayar yang mahalnya nggak ngotak. Karena nanti kalau sampai misanalisa, kerugiannya besar, ya. Tenang. Ini kalau saya tak dobrol dulu, ya. Dobrol apa dobrot nih? Katanya dobrot, ya, biarin orang ngomong apa suka-suka bibir dia lah. Turun asik tambah muatan. Sebagai long invest turun biasa saja, PP masih 0,2 kok. Masih ada candle panjang kayak anunya kuda di TP. Sekarang aja cuannya udah luber, yang masuk di bawah kok. Ini mirip tahun 2021. Saya perhatikan benar. Jadi begini, ketika akan all season, dikocok-kocok dulu, dikocok orang pada biar jengkel, pada cabut, pada keluar. Entah trader, entah long invest holder, semua dihajar. Baik lepret atas bawah kena semua, naik turun nggak ngutak, kejam. Itu apa? Hancurkan mobil market. Tahu-tahu, hati-hati, awas, tahu-tahu bull seleng ke atas, kita ditinggal. Tahun 2000 yang terjadi seperti itu. Seperti 2 hari kemarin saya trade modal 10 juta, dapat 700.000 di PP 2 hari. Jujur aja ngomong, nggak usah dapat 5 juta, 10 juta ondolean jelok. Dapat 700-600.000. Masuk pagi jual malam, masuk pagi jual malam. Itu dulu Shiba kayak begitu. Tapi kan ini saya nggak berani untuk
dimainkan semua, ya paling beberapa persen yang dimainkan scalping. Dulu Shiba saya semua, ya ini kurang ajar banget, saya sehari dapat 500, 1 juta, naik tahu-tahu berkurang 1 juta ataupun 500 berhari-hari. Ini kalau nggak di trade kan rugi saya ini. Satu hari dapat 500 sampai 1 juta, 5 hari 5 juta, mainkan aja lah, ya jual, masuk lagi di bawah, bener ke bawah lagi, naik lagi, jual lagi, 500 kali untuk 1 juta, dan seterusnya begitu. Tahu-tahu yang beli 1 juta dapat 14 juta koin Shiba pada waktu itu, besoknya nunggu turun, merongos saya, jadi dapat 6 juta, tuh berkurang 50%. Barangkali besok turun lagi, besoknya lagi 1 juta malah dapat 3 juta koin, turun 75% koinnya. Ketinggalan kita. Ini jurus maboknya paus kayaknya akan sama, kan diulang lagi sebelum all season, dikocok-kocok gini, ya. PP udah, pokoknya sudah, kita nggak perlu bahas banyak lagi. Saya dengar kawan-kawan yang di Cina, yang di luar negeri sana rame, PP rame, demand-nya, holdernya nambah terus. Lihat tuh, Mbah Trump sampai naik mobil PP ini bikin panas koin lain toh. Ya, ini maaf, itu real, bukan saya manas-manasin koin lain, bukan Katram pakai dengan koin Shiba ataupun koin Doge, bahkan koin Katram sendiri, Trump sendiri punya, dia pun nggak masukin mobil. Ada apa ini, PP kok masuk mobil? Ya, sama, ya dia mungkin nggak mau ketinggalan sama Binance yang punya 24 pasokan koin PP. Ada apa? Ada substansial yang lebih besar di balik itu, bukan sekedar masuk hip, cari hip sesaat, tidak. Ada rahasia besar. PP ini akan jadi BTC-nya meme coin, bisa di ETF kan, karena institusi sudah mulai melirik untuk ke PP ini. Ya, langsung kita akan bahas TA, tapi sebelum itu akan saya kasih info yang mana akan terjadinya all season. Maaf, batuk kawan. Ya, akan yang mana akan terjadinya all season akan saya kasih info untuk kalian. Sebentar kawan. Ini mantap tentunya kawan. Ya, langsung kita akan simak beritanya di sini. Kok bisa terjadi all season, Mas Bro? Ya, nanti kita bahas di sini. Sebentar sebelum bahas ini ya. Sebelum bahas apa namanya? TA, ya. Ini kita akan bahas di sini. COO Maxi. Penurunan Bitcoin dominant bisa jadi sinyal all coin season kawan. Ya, kita akan simak di sini bareng-bareng. Jadi menurut dari Maxi, beberapa indikator menunjukkan bahwa altcoin season mungkin akan segera tiba, termasuk penurunan Bitcoin dominan BTCD dan performa kuat ETH. Ini salah satu yang kita menjadikan dasar. Penurunan Bitcoin dominan BTCD yang mulai menurun belakangan ini menunjukkan kemungkinan pergeseran altcoin season. Pada hari Selasa kemarin tanggal 13 Mei, ya, jadi porsi BTC 0,00% dari total kapitalisasi pasar kripto turun menjadi 61,3%, turun dari hampir 65% pada minggu sebelumnya. Penurunan ini menandai perubahan signifikan yang mungkin mengarah pada peningkatan minat terhadap altcoin. Ya, jadi dari COO dari Maxi mengidentifikasi ini sebagai salah satu dari beberapa indikator awal bahwa altcoin season mungkin akan segera datang. Indikator all season. BTCD baru-baru ini mengalami penurunan yang mencolok dari 65% turun menjadi 62. Sekarang 63 ya. Kemarin kan 6 tertingginya di 65%, turun menjadi 62 kemarin kan. Sementara kapitalisasi pasar altcoin melonjak
300 miliar US dollar dalam beberapa minggu. Perubahan seperti ini tidak terjadi tanpa alasan, kawan. Jadi beberapa sinyal awal yang bisa terlihat adalah penurunan tether dominan, struktur harga yang membaik pada grafik altcoin, dan meningkatnya minat pada pemimpin sektor seperti kita harus sabar ya. Hari ini didukung oleh peningkatan resiko yang ditunjukkan oleh para pedagang yang mencari imbal hasil yang lebih tinggi, dan banyak yang menganggap BTC sebagai aset yang terlalu banyak dibeli. Jadi kemarin itu kan yang naiknya tinggi itu kan sebetulnya kan BTC performanya kan sudah kalah dengan ETH. Itu salah satu tanda-tanda alt season akan dimulai, itu begitu kawan ya. Jadi Ethereum memimpin kenaikan altcoin. ETH juga menunjukkan tanda-tanda minat yang tumbuh pada altcoin. Pada tanggal 13 Mei ETH melonjak 9,99% dalam satu hari, dan kini naik lebih dari 50% dalam satu minggu. Dari 1,778 US dollar menjadi 2,696 US dollar. Kinerja ini merupakan indikator lain yang menunjukkan potensi awal dari altcoin season. Performa ETH ini menunjukkan bahwa ada perubahan sentimen di antara para pedagang yang sebelumnya cenderung bearish. Kini dengan adanya lonjakan dalam selera risiko, terjadi pembaruan minat pada ETH dan altcoin kecil lainnya. Ini bisa menjadi awal dari pergeseran yang lebih besar dari Bitcoin ke altcoin. Wow, mantap. Sektor yang berpotensi mendominasi. Wah, mantap ya. Pokoknya kalau saya baca bla 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 ya kebanyakan jadi kelamaan ya. Mohon batuk. Jadi performa daripada BTC ini sudah kalah dengan ETH. Salah satu tanda alt season akan dimulai, baru awal. Kemudian BTCD, Bitcoin dominan juga, yang awalnya 65 sudah terjun ke 62, walaupun sekarang lagi ke 63. Itu biasa dikocok-kocok karena tahun 2021 saya amati dengan detail kejadian itu. Akan terjadi alt season tuh awalnya dikocok-kocok, nggak ngotak seperti ini. Dikocok-kocok pokoknya, nggak ngotak. Tahu-tahu kita ditinggal. Ini kan game, semua mereka kendalikan. Jadi yang penting selama kita membeli koin-koin yang saya arahkan, silakan masuk. Selain PP ada ETH waktu 26 juta kemarin, dip kemarin udah saya kasih tahu. Juga ada link di situ, ada SRP, Cardano, AVAX, Monero, macam-macam. Cari aja top CMC 1 sampai 20 akan lebih aman sesuai dengan selera Anda, rezeki masing-masing, dan kenaikan tidak sama. Kita akan bahas mengenai TA. TA daripada ETH ini PP ya, PP. Ini kan selalu saya bilang bolak-balik, turun itu kan selalu di hijau dan masuklah di bawah awan. Dijualah di atas awan. Ya kan, selalu naik di merah. Selalu akurat 99% di awan Ichimoku. Kemudian turun di hijau. Sama toh, turun di hijau. Masuk di bawah. Ini yang masuk di sini jual walaupun merah sudah jual luber. Ya, ini masuk di merah. Masuk di bawah. Ini kan masih di bawah awan. Ini juga masih di bawah awan. Nanti jual di atas awan. Itu yang benar. Ya, awal di bawah sini mau ke sini di atas awan. Dramanya macam-macam, sabar. Dari 22 Agustus ini, dari 12 September itu di sini. Sampai terbang tingginya September sampai Desember ini, ya, sampai Desember di sini. Dan dari sini menuju ke sana, dramanya itu lihat sendiri, naik turun, bantingan ngecrot gini, tahu-tahu ATH 0,4 begitu. Jadi kita harus sabar. Sama juga di sini nih, ya, ini nanti akan ke sini, akan sampai sini, akan di atas awan, dan dramanya juga sama, naik turun. Nanti lama-lama ngecrot. Di sini mungkin ada naik turun, tahu-tahu crot begitu.
Ya, itu untuk PP. Karena PP anak emasnya ETH mengikuti ETH, kita juga akan lihat daripada TA-nya ATH. Ya, TA-nya ATH juga akan kita lihat di sini. Ini menarik ATH ini. ETH lagi. ETH ini menarik. Ini sudah cross, tandanya buy cross. Ini kalau panduan awan Ichimoku begitu. MA biru lengkap, awan Ichimoku itu lengkap, resisten, support, MA biru sudah gunting atas ini di sini. Yang merah sudah gunting, sudah terjadi cross. Ini panduan Ichimoku, dah waktunya silakan buy masuk. Itu konfirmasi untuk masuk. Dan sama, selalu turun di hijau, naik di merah. Akan naik itu dramanya macam-macam. Di sini aja udah intrik, naik turun bikin jenuh, tahu cerot. Ini sama, ya. Di bawah awan waktunya masuk, ya. Turun di awan hijau. Ini akan naik juga di awan merah, selalu naik di awan merah seperti di sini. Ya, kita yang simpel-simpel saja. Di sini ya sudah lumayan ini. Kalau yang masuk di bawah awan kan dari dalam awan Ichimoku ini kan masuk di bawah awan, jual di atas awan. Itu kuncinya. Nah, ini masuk di sini, ini kan belum di atas awan. Ya, ngapain jual, biarin naik turun. Kalau turun tambah muatan saja. Ya, itu aja TA-nya. Konfirmasi di sini juga sudah cross, ya. Sudah gunting, tinggal trot saja, tapi memang nunggu ada VOMC, ada dana kucuran, dana segar setelah gencatan senjata tarik dagang, macam-macam yang kita tunggu kawan ya. Kita lihat di CMC-nya turun 2,44% global karena trader banyak yang kena likuidasi karena dikoclok gitu. Peer and yield-nya 71, kemudian all season index-nya 24/100. Ya, masih aman, belum sampai ini. Baru awal mulai dikatakan si COO Max itu baru awal mulai. Kita lihat dengan turun begini 1,8%, masih 17,53% ETH dalam satu minggunya. Ya, dalam satu minggunya kita lihat BTC-nya cuma 1,0%. Artinya performa ETH sudah mengungguli BTC, itu salah satu indikasi tanda-tanda akan terjadinya all season. Yang pertama BTCD-nya turun, yang kedua performa daripada ETH melebihi BTC, dan aliran dana banyak masuk juga ke altcoin. Sabar, makanya sempat menghijau, kok ini naik turun. Ada pemain lepret, pemain judi future, macam-macam atas bawah dihajar, belum yang stop loss. Emang enak saja bandar mau ngasih makan ya. Kita lihat PP ini, market cap-nya masih 88,8 triliun. Turun cuma 6% dalam 24 jam. Ini waktunya serok lagi, nggak apa-apa. Coba yang lain turunnya gede-gede gila-gilaan ya, nggak main-main. Shiba Inu aja kemarin turunnya banyak banget. Dan ini untuk performa satu minggu masih cuan banyak di PP. Shiba aja 5% saja dalam satu minggu. Kita PP coba lihat di sini. Ya, PP aja naiknya masih ada 17% karena ini turun kan. Ya, sama semua turun ya. Wajar kalau nggak naik turun nggak ini. Kalau nggak naik turun namanya nggak kripto. Kripto tuh kerjaannya naik turun, tapi kita tetap sabar, dan harganya kita lihat juga masih ada di 02, masih aman lah, masih 02. Kemarin kan 0,09, 0,08, masih cuan. Porto saya aja masih cuan kok ya, yang ambil di bawah kemarin ya. Mungkin itu aja, tetap semangat, tetap yakin, masuk di bawah awan, jual di atas awan. Naik turun hal yang biasa. Takutnya kejadian seperti tahun 2021 ketika akan all season, tahu-tahu diangkat ke atas, sebelumnya diocok-ocok dulu biar hancur yang main lepret hancur, ataupun future, ataupun yang long invest holder yang nggak tahan mental keluar dari lapangan kripto, tahu-tahu pam, kita dipancing di harga atas ya. Mungkin itu aja mungkin yang saya sampaikan untuk pagi hari ini. Tetap semangat,
serok saja untuk PP. Ketika turun hajar, masuk pagi jual malam, masuk pagi jual malam ya. Yang mau masuk grup saya, link ada di deskripsi. Bisa bel, japri, telepon, video call, macam-macam seputaran kriptoan 24 jam. Banyak teman, banyak sahabat yang mau saja. Untuk yang orang-orang pemula, supaya tidak salah dalam membeli kripto, kita cari cuan bukan cari buntung. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tenang. Kiranya sudah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Riset mandiri, disclaimer on, sangat tanggung jawab. Semua yang kerugian Anda dan semua yang saya ucapkan kalian riset sendiri, jangan ditelan mentah-mentah, karena dalam bermain kripto berisiko tinggi. Bisa kaya mendadak, bisa kiri mendadak. Hati-hati ya. Mungkin itu aja, sampaikan salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.